Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, buat pagi hari ini Tuhan, kami dapat datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau mendengar semuanya Tuhan. Seberapapun kami ada Tuhan, kami tahu Engkau hadir Tuhan. Ya. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan pada kami pagi hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Amin. Segala pikiran, perkataan, perbuatan kami sucikan ke Tuhan. Ya. Sehingga kami dapat layak menghadap Engkau. Amin. Menghadap tahta-Mu yang maha kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka hati kami semuanya Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan diterima di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Membuka hati kami semua Tuhan. Untuk firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Izin share. Oke. Pada hari ini kita akan belajar ucapan bahagia yang selanjutnya, yaitu berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Di sini ada sebuah cerita, yaitu sebuah cerita yang bernama Kapten Thunderbolt dan John Wilson. Ya, siapakah mereka? Ini diceritakan Kapten Thunderbolt dan John Wilson itu pada tahun 1818 ya. Itu Kapten Thunderbolt ini adalah seorang pencuri kelapa atau yang dikenal dengan namanya perampok Kapten Thunderbolt. Suatu saat dia melarikan diri dari kejaran hukuman, lalu dia karena kejahatannya lalu dia berpindah ke satu tempat yang paling yaitu panti timur di Amerika, di daerah Amerika paling timur. Lalu dia merubah namanya dengan nama Dr. John Wilson. Dia menyamar seperti itu. Sehari-hari dia menggunakan 3 lapis baju ya. Karena badannya gemuk, dia pakai 3 lapis baju supaya terkesan timbul badannya menjadi lebih kecil, jadi agak berbeda dengan sosok badan Thunderbolt. Nah, lalu dia bilang gini, dikatakan di artikel itu dia juga untuk menyamarkan bentuk kakinya yang khas, namun satu saat waktu John Wilson yang udah bernama John Wilson ini suatu saat dalam kehidupannya dia meninggal. Lalu dia meminta kepada sahabatnya untuk menguburkan tanpa dia bilang melepaskan pakaian yang dia kenakan dan menggantinya dengan pakaian yang baru atau yang lain, karena memang dalam penyamaran itu takut suatu saat ketemu. Tetapi budaya sekitar meminta permintaan John Wilson yang tadi itu, bahwa ketika dia meninggal bajunya tidak diganti, itu tidak bisa dipenuhi.
Petugas rumah duka harus mengganti bajunya tersebut, dan ternyata waktu dibuka ditemukan kejanggalan tubuh dari John Wilson yang ternyata di dalam tubuhnya itu penuh luka, dan juga bentuk kakinya yang selama ini ditutupi akhirnya kelihatan aslinya. Dan ketika ada sesuatu yang aneh, lalu dilakukanlah oleh dilakukan, dan akhirnya tugas hukum ini menyadari bahwa Dr. John Wilson ini ternyata adalah seorang penjahat yang dicari-cari, yaitu Captain Thunderbolt, yang selama ini dicari-cari oleh pihak aparat. Dan banyak orang kaget yang selama ini John Wilson yang terlihat baik, yang merupakan penampilan secara luar dirubah, ternyata dia adalah perampok yang sedang menyamar, seperti itu. Nah, kita akan melihat dari satu cerita ini maknanya apa dengan kata suci hatinya. Ya, oke. Arti kata suci di ucapan kata berbahagia itu dalam bahasa Yunaninya adalah katharos. Kata ini menggambarkan pakaian yang dicuci, ya, pakaian yang sudah dicuci, atau anggur yang tidak dicampur dengan air, atau logam yang murni yang dipanaskan tanpa logam lain yang menempel. Ya, jadi arti sebetulnya suci hatinya itu adalah murni tanpa campuran. Jadi arti suci ini adalah kemurnian, ya. Boleh di mute Pak Gunawan mungkin. Nah, lalu apa sih definisi kesucian Yahudi saat itu? Yang pertama adalah orang Yahudi mengatakan bahwa kesucian itu sesuatu yang tampil keluar, yaitu makanya kenapa mereka ketika di dalam keseharian mereka memakai jubah, supaya apa? Mereka terlihat suci, supaya mereka terlihat seorang agamawis. Mereka merubah penampilan sehingga mereka punya kesan adalah orang yang suci dengan apa? Dengan memakai pakaian-pakaian berjubah agama seperti itu. Dan orang Yahudi melakukan itu, sehingga orang melihat, ketika dia melihat bajunya, wow, ini orang suci, ini pasti orang yang dekat dengan Tuhan, seperti itu. Lalu orang Yahudi itu selalu pantang terhadap makanan-makanan yang haram yang memang ada di hukum Taurat, dan kali mengumandangkan bahwa ini haram, itu tidak, seperti itu, membuat satu aturan-aturan tentang makanan haram atau tidak. Nah, pokoknya orang-orang Yahudi itu menampilkan sesuatu yang dari luar, ya, sesuatu yang kelihatan. Nah, ternyata ketika mereka misalnya mau melakukan ibadah, ya, itu memang ritual mereka itu selalu ada yang namanya sebutnya mencuci tangan, seperti membersihkan secara jasmani sebelum mereka masuk di dalam bait Allah. Jadi ritual-ritual jasmani itu mereka lakukan secara tertib seperti itu, yang tampak dari luar, ya. Mungkin itu tidak salah karena memang budaya Yahudi yang diajarkan itu sebenarnya hanya untuk menggambarkan bahwa orang datang kepada Tuhan itu harus di dalam keadaan yang benar, berpakaian yang benar, bersih. Itu orang tuh datang kepada Tuhan harus seperti itu. Namun kesalahan daripada pengertian mereka lebih mengutamakan hal yang jasmani, sementara Yesus sedang membongkar sesuatu yang sebenarnya lebih penting, yaitu kedalaman hati, gitu ya. Oke. Nah, macam-macam kekotoran yang bisa ada di dalam hati kita itu biasanya salah satunya, saya tidak perlu jelaskan, adalah kemunafikan. Kemunafikan, kita bisa mengajarkan orang dengan kerasnya, ya, ayo baca firman, kalau nggak baca firman bla 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 bla, tapi kepada dirinya sendiri lembek, kadang-kadang juga bolong, seperti itu. Nah, ini sebenarnya munafik. Kita bisa membuat orang lain mendorong secara keras, tapi kepada diri sendirinya lembek, ya. Itu munafik sebenarnya. Jadi lebih baik
kita lebih banyak bersama-sama menjalani proses yang benar ya. Jadi kita tidak membebankan orang lebih berat, padahal dirinya sendiri juga belum tentu bisa melakukannya. Ya, itu yang seringkali dilakukan orang Yahudi. Ya, makanya saya nggak berani kalau menekankan pada orang harus baca firman Tuhan tiap hari gitu. Sementara saya juga dari pengalaman pernah juga sih bolong-bolong kayak gitu. Ya udahlah, kita sama-sama paham. Kita yang paling penting itu tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi makanan yang harus kita makan sesering mungkin ya. Oke, terus orang kota yang selalu ada di dalam hati kita itu seringkali tanpa disadari itu punya motivasi yang salah. Kalau dari luarnya sih oke, bagus ya. Misalnya di dalam sebuah pelayanan semuanya melayani, tapi belum tentu semuanya bagus di dalam motivasi. Ya, ada banyak orang melayani rajin karena memang maaf kata tidak betah di rumah. Ya, ada orang yang rajin melayani karena apa? Ya karena nggak ada kerjaan misalnya seperti itu. Nah, ada juga orang yang kenapa jadi full timer? Karena nggak di dunia marketplace nggak diterima di mana-mana gitu ya. Ini udahlah melayani gitu ya seperti itu. Nah kalau awal seperti itu sih oke, tapi untuk lebih dalam untuk kita bisa menjadi suci hati, maka motivasi itu kita harus benahi, harus bersihkan ya. Hati ini merupakan pusat kehidupan, sehingga hati yang suci merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena hal itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Motivasinya salah, maka prosesnya akan salah dan nanti hasilnya juga akan salah seperti itu. Kalau basicnya benar, ya maka nanti prosesnya benar, hasilnya juga akan benar seperti itu. Jadi hati ini merupakan sesuatu yang ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh ilustrasi namanya kapal Queen Mary. Nah, ini ceritanya gini. Si kapal Queen Mary ini selalu biasa ya diperbaharui, itu ada cerobong asapnya, itu selalu dicet tiap tahun, dicet lagi seperti itu. Kalau dia udah mulai dicet lagi. Nah, satu saat kapal Queen Mary ini cerobong asapnya hancur, runtuh. Wah, kenapa gitu? Padahal ini kelihatan dari luar itu bagus gitu ya. Nah, ternyata selidik punya selidik itu mereka itu para pegawainya itu hanya mencet bagian luarnya saja tanpa pernah melihat bagian dalamnya sudah keropos seperti apa. Jadi yang tampak luarnya itu seperti seolah-olah kokoh, ternyata bagian dalamnya itu keropos, dan akhirnya tetap bagian dalam yang keropos itu walaupun bagian luarnya tampak bagus akan tetap hancur. Karena apa? Karena cerobong asap itu berat dan tidak akan pernah bisa menopang sesuatu yang berat karena pas dalamnya sudah keropos walaupun luarnya tampak bagus. Nah, ini hanya mengilustrasikan ternyata kalau kita hanya bagian luar kita, membuat seolah-olah kita menjadi orang yang baik, mengatakan puji Tuhan, tapi di dalam diri kita ini keropos, hati-hati gitu ya. Hati-hati, karena apa? Itu akan menghancurkan diri kita. Itu akan menghancurkan seperti cerobong asap ini, seperti seolah-olah bagus tapi ternyata hancur. Dan kita banyak menemukan, jangan heran menemukan anak Tuhan, mungkin hamba Tuhan ya, ketika dia hanya menampilkan sesuatu yang dari luar sehingga seolah-olah baik, seolah-olah hebat, tiba-tiba kok jatuh dalam dosa, tiba-tiba mundur, tiba-tiba kecewa. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan bagian luarnya, tanpa pernah menyempatkan diri untuk mengambil waktu hening, untuk mengoreksi diri, untuk memperbaiki diri, untuk buat grow dalam dirinya. Nah, kesucian hati ini adalah bagian dalam. Kesucian ini bagian dalam diri kita yang memang harus kita selidiki, harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lupa, kita melayani banyak orang, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi diri kita sendiri keropos gitu. Itu yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Ya. Nah, ini juga pernah
ketika bercakap-cakap ada orang kaya yang merasa sudah melakukan hukum Taurat dengan benar ya. Saya tidak perlu pernah ceritakan, ternyata dia masih ada yang namanya menyimpan satu kekeroposan di dalam dirinya, yaitu mengenai hartanya. Makanya Yesus tantang sesuatu yang dia pegang, yang dia tidak mau serahkan, yaitu hartanya. Ya, tidak perlu saya ceritakan. Ini yang terus Tuhan ingin merubah diri kita sampai di dalam supaya kita makin murni ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang suci? Nah, ini ada beberapa sebenarnya untuk memiliki hati yang suci. Itu tentunya kita perlu beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus sudah menebus kita, maka kita akan diberi kemampuan untuk mampu menjadi suci hatinya. Nah, namun setelah kita percaya kepada Kristus, kita harus terus menjaga supaya hati kita suci, murni di hadapan Tuhan. Caranya ya kita dikuatkan dengan makanan-makanan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan, ya, memperbaiki kelakuan kita, apakah ada yang salah atau tidak. Firman Tuhanlah yang mampu membimbing kita ke arah yang lebih baik. Dikatakan di dalam Yeremia 23 ayat 29, firman itu seperti palu yang akan menghancurkan batu-batu yang keras, ya. Terus di Yohanes 5 ayat 15 ayat 3 tentang pokok anggur, kamu itu selalu dibersihkan oleh firman, ya. Dan firman itu pedang bermata dua. Kalau saya khotbah itu tidak hanya untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri. Lalu kita harus juga selalu introspeksi diri, yaitu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah timbul ya sesuatu yang benar, ya. Jadi kita harus selalu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena hati ini licik. Seringkali hati ini licik, firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga supaya hati kita waspada, supaya hati kita tetap murni. Nah, dari bagaimana memiliki hati yang suci dari banyak ini, saya bisa menyimpulkan gini. Sebenarnya yang paling penting ini supaya kita suci hatinya, sebenarnya jujur terhadap diri sendiri. Apakah hati kita jujur ketika kita melakukan sesuatu? Jujur terhadap apapun yang ada di hadapan kita. Kalau kita memang sedang terpuruk, ya jujur saja, tidak kita memoles diri kita seolah-olah kita menjadi seorang yang sedang baik, ya. Jujur aja, nggak ada masalah. Kalau misalnya kita menasehati seseorang, entah itu kata-kata, memang kata-katanya itu adalah membangun, tapi misalnya diperhadapkan ada yang memang harus keras gitu. Nah, kita jujur aja terhadap diri sendiri ketika kita menasihati orang, itu tujuannya apa? Memperbaiki atau menghancurkan? Sebenarnya itu tujuannya. Yang paling penting itu adalah tujuan yang ada di dalam kesucian hati kita. Ya, mungkin orang tua ketika memarahi anaknya, apakah sedang emosi, kesalahan diri, atau memang dia ingin memperbaiki anak itu sendiri. Nah, itu kita harus mengenal diri kita, yaitu jujur terhadap diri sendiri, apa yang kita lakukan. Untuk menjaga kesucian hati, kita belajar pikirkan saja, jujur terhadap diri sendiri, apa di balik semua yang kita lakukan, ya. Oke, kesucian hati hanya dapat dikerjakan oleh anak-anak Allah, dan makna dari kesucian hati adalah melakukan kasih kepada Allah dan sesama, dan hidup melawan dosa. Dan untuk mengerjakan kesucian hati yang olehnya kita mengenal Allah harus terus diperbaharui dari hari ke hari, dan tetap taat kepada Allah dalam kondisi apapun untuk tetap mengasihi dan rindu akan Allah. Dan hasilnya kita akan melihat Allah. Nah, melihat Allah ini saya akan jelaskan nanti, dan akan mendapat kebahagiaan yang tidak dapat tertandingi, karena dengan kesucian hati orang dapat melihat dan menikmati Allah di dalam Yesus Kristus. Melihat dan menikmati Yesus Kristus adalah melihat dan menikmati yang terpenting yang akan pernah Anda lakukan. Jadi melihat Allah ini, orang yang sucinya karena mereka akan melihat Allah, itu jangan diartikan mereka akan melihat Allah secara sosok tubuh, ya. Kadang-kadang kalau kita nafsirin salah, ya begitu artinya. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari melihat sosok itu adalah melihat kebenaran Allah, yaitu mengenal Allah secara benar, yang dimana itu membuat kita berubah,
membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan pernah merasa bahwa orang yang diberikan mujizat oleh Tuhan melihat sosok Yesus, ya, karena melihat Allah itu tidak mungkin. Jadi akan diwakili oleh maksudnya gini, anak Allah yang akan, Yesus Kristus itulah yang akan menyatakan tentang keberadaan Allah. Jadi seseorang itu ketika melihat Yesus akhirnya bertobat, itu adalah anugerah. Tapi yang paling penting itu bukan melihat sosoknya, tapi yang paling penting di situ adalah ketika dia melihat Allah, itu melihat keberadaan Allah sehingga dirinya berubah. Itu yang paling penting. Jadi walaupun kita tidak melihat secara tubuh, ya, di dalam diri Yesus, Allah di dalam diri Yesus, yang paling penting kita bisa melihat Allah di dalam, mengenal Allah, itu kebenaran-kebenaran Dia yang membuat kita berubah, ya. Oke. Nah, manfaat dari kesucian hati. Kesucian hati ini merupakan sikap tindakan orang percaya dalam melawan dosa dan melalui kesucian hati. Orang percaya dapat mengalirkan kebaikan bukti dari kesucian hati. Jadi kesucian hati ini menjadi sesuatu punya manfaat di mana kita akan mampu melihat Allah, akan bisa mampu melihat kebenaran, akan mampu melihat sesuatu yang benar, seperti itu. Intinya seperti itu, ya. Nah, ini ada satu ilustrasi dari kaca yang kotor. Dari kaca yang kotor ini nanti kita bisa lihat cerita ini, itu akan mampu melihat kebenaran. Ini ada seorang wanita. Waktu itu dia lihat di dalam rumahnya, ya, ada tetangganya sedang mencuci pakaian. Lalu si wanita yang ada di dalam rumah itu dia bilang kepada suaminya, Pah, itu tetangga kita ya nyucinya nggak bersih ya, kotor ya, pakaiannya nggak bersih, kotor, gitu ya. Dia nyucinya nggak bersih, seperti itu. Lalu tolong dong Pak kasih tahu supaya mereka tuh kalau nyuci yang bersih, kata si istrinya. Lalu besoknya si tetangga itu kembali mencuci dan si wanita itu melihat lagi dari dalam rumah melalui sebuah kaca. Dia melihat si tetangga itu nyucinya nggak bersih ya, tetap kotor ya gitu. Lalu dia panggil suaminya, dia bilang, Papa lihat tuh, dia nyuci selalu kotor ya. Dan itu pada hari yang ketiga dia kembali bilang lagi kepada suaminya, lihat tuh tetangga ini kok nyucinya nggak bener ya, masih kotor ya gitu. Lalu akhirnya suaminya bertindaknya seperti apa? Dia cuma satu yang dia bertindak, yaitu membersihkan kaca tersebut dari luar, ya, dari dalam tentunya. Terus sudah itu dari bagian luar. Setelah itu dibersihkan kaca itu, tuh si wanita itu besoknya lihat, nah si tetangga ini sekarang nyucinya bersih katanya. Kemarin mah kotor-kotor. Ternyata bukan nyucinya yang kotor, ternyata kaca dia yang kotor gitu ya. Jadi ketika orang yang tidak suci hatinya itu tidak mampu melihat sesuatu yang benar di luar sana. Ya. Dengan dibersihkan kacanya, maka kaca itu menjadi bersih sehingga dia mampu melihat sebuah kebenaran. Oleh sebab itu sangat penting kita menjaga hati kita supaya suci. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kebenaran, melihat Allah seperti itu ya. Oke. Nah, dikatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab cawan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya. Jadi Yesus menasihatkan bahwa jangan memperhatikan yang luar, ya, bersihkan yang dalam. Ya, kalau mungkin teman-teman pernah dengar sesuatu yang kurang tepat. Kalau ke gereja menghormati Tuhan harus pakai pakaian bagus, nggak boleh pakai sendal, harus pakai sepatu. Itu namanya menghormati Tuhan. Itu betul. Kalau untuk dari satu sisi kita memberikan yang terbaik, tapi itu bukan kebenaran. Kebenaran yang benar adalah datang kepada Tuhan dengan suci hatinya. Bukan memperhatikan hal-hal yang luar. Ketika orang pakai pakaiannya nggak rapi, dibilang, oh kamu pakaiannya nggak rapi, kamu ke Tuhan nggak hormat, pakai sendal seperti itu. Yang terbukti di Patmos ya, ketika kita ibadah di atas,
itu tidak hampir 80% orang datang ke gereja tanpa sepatu, termasuk saya pakai sendal. Karena apa? Karena ke atas nggak boleh pakai sepatu, jadi harus dilepas. Ya mau tidak mau yang paling mudah adalah pakai sendal ke gereja. Nah, ini terbukti bahwa kalau orang mempertahankan bahwa menghormati pakai sepatu itu menjadi gugur, karena apa? Kebenaran itu harus berlaku di segala situasi, ya. Oke, ini pelajaran saja buat kita ya. Jadi perhatikan yang paling dalam, yang paling bagian dalam itu yang paling penting. Orang yang bersih tangannya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan orang yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat 4-5 ya. Oke, hampir terakhir nih. Ya, kita ingat lagi bahwa berbahagialah itu dari kata makarios. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalau kita mau berbahagia, satu lagi tambahan, konsentrasi. Apakah kita murni nggak selalu apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Kesucian hati membawa kita kepada sebuah kebahagiaan. Nah, kesimpulan. Kesucian hati berarti memiliki hati yang murni, bersih, tulus, sehingga mampu mengenal Allah dengan benar. Menjadi artinya berarti kita mau berserah kepada Kristus tanpa kompromi dan menjaga selalu relasi dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita selalu dibersihkan dan dibersihkan. Akhirnya kita dapat melihat Allah atau mengenal Allah. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajar kita bersama-sama untuk kita selalu mengintrospeksi diri dengan apa yang kita lakukan dengan hati kita. Apakah hati kita selalu murni, selalu bersih di dalam apa yang kita lakukan? Karena kita sama-sama ingin melihat dan mengenal Allah lebih dalam, lebih dalam. Tanpa kesucian hati, kita tidak melihat dan mengenal Allah secara benar. Karena apa? Karena dosa itulah yang memblok kita untuk melihat sesuatu yang lebih benar lagi. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita diskusi. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami pagi hari ini belajar firman-Mu, bahwa kami ingin berbahagia seperti yang Engkau katakan, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya karena Engkau akan melihat Allah, karena kami akan mengenal Tuhan. Mari Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, membantu kami untuk mengoreksi di hati kami yang paling dalam. Mungkin ada motivasi-motivasi yang kurang benar. Mungkin ada hati-hati yang kurang tulus di dalam hidup kami. Mungkin ada sesuatu yang busuk di dalam diri kami. Tuhan. Roh Kudus bongkar itu semua. Supaya kami bisa melihat Engkau. Supaya kami bisa mengenal Engkau, Tuhan. Mari Tuhan, kami selalu terbuka, kami mau selalu jujur terhadap diri sendiri, sehingga kami tidak lagi selalu memakai topeng di dalam pelayanan, di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, sehingga kami hanya memoles diri kita supaya terlihat baik, tetapi di dalamnya adalah sebuah kehancuran. Tapi kami mau belajar dari dalam, membersihkan dari dalam, dan firman-Mu katakan bahwa yang dari luar itu akan menjadi bersih, karena kami memperbaiki sesuatu yang dari dalam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami mampu melakukan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan, kita akan diskusi di link yang berikutnya. Saya akan stop share. Ya. Saya akan stop di meeting ini. Kita lanjut di link yang berikutnya. Terima kasih.